warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Astuti. Saya mengajar di SMK Negeri 3 Kuningan yang beralamatkan Jalan Raya Cilentang Cibubur, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 2 di LPTK Universitas Negeri Malang tahun 2023. Saat ini saya akan mempersembahkan video praktek mengajar saya di kelas 11 TPIP 2 dengan mata pelajaran gambar konstruksi utilitas gedung dan sistem plumbing dengan materi denah rencana instalasi listrik. Praktek mengajar ini saya laksanakan pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk memulai pembelajaran silahkan salah satu KM-nya berdoa dulu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu mau absen dulu. Sebelum kita ke pembelajaran, kita menyanyikan lagu wajib dulu ya. Garuda Pancasila lagi. Siapa kemarin tuh? Coba Nadia ke depan. Sebelum kita memulai lagi pembelajaran, coba lihat di sekeliling kalian apakah ada apa? Oke, di sini Ibu mau ngejelasin itu tujuannya dulu. Tujuan pembelajaran di sini untuk kali ini yaitu peserta didik mampu menggambarkan denah rencana instalasi listrik dan pasa-pasanya. Yang di sana pasa-pasanya itu ada dua ya. Kalau misalkan kalian ngegambarnya itu pasa satu untuk yang jalurnya, pasa keduanya itu kalian dari jalur itu dihitung per kabelnya ya itu. Terus nanti akhirnya itu kalian menghitung berapa ampere ya. Nah, sebelum itu coba Ibu mau ngirim seberapa besar sih pengetahuan kalian tentang ke denah rencana instalasi listrik di rumah kalian ya, seberapa besar. Jadi Ibu mau kirim dulu linknya untuk kalian isi ya. Coba di situ buka. Ada yang nggak bisa kebuka?
hanya untuk mengetahui seberapa besar kalian mengetahuinya pembelajaran ini sebelum memulai ke materinya. Sudah bisa dibuka? Tadi bisa dibuka? Kalika bisa dibuka? Bisa. Postesnya udah selesai semua belum? Oke, yaudah kalau misalkan udah, kita lanjut ke bagian pertanyaan pemantik ya. Apa yang dimaksud dengan denah rencana instalasi listrik? Cung. Yo. Instalasi listrik adalah suatu sambungan atau hubungan antara peralatan listrik dengan alat listrik lainnya. Tadi Ripa udah ya ngejelasinnya apa yang dimaksud instalasi listrik. Sekarang Ibu mau minta penjelasan dari kalian, sepengetahuan kalian aja, apa manfaatnya dari instalasi tersebut. Cung. Aku, Bu. Manfaat instalasi listrik itu buat penerangan, terus yang kedua sebagai daya buat mendukung komunikasi tuh, kayak buat telepon sama internet, terus sama buat alat elektronik di rumah yang lainnya gitu. Pertanyaan pemantiknya sekarang kita perhatikan dulu. Saya akan menjelaskan atau menayangkan PowerPoint-nya ya tentang instalasi listrik. Oke, di sini ada saya menjelaskannya gambar instalasi listrik. Gambar instalasi listrik memegang peranan yang sangat vital dan menentukan dalam suatu perencanaan instalasi karena hanya dengan bantuan gambar suatu pekerjaan. Instalasi listrik adalah suatu bagian penting yang terdapat dalam sebuah bangunan gedung yang berfungsi sebagai penunjang kenyamanan penghuninya. Dalam merancang atau menggambar instalasi listrik, penerangan dan tenaga juga dilengkapi dengan analisa data, perhitungan teknis mengenai susut, tegangan beban terpasang, dan kebutuhan beban maksimum atau arus hubung singkat dan daya hubung yang singkat. Nah, ini jenis-jenis kabelnya ya, yang perlu kalian tahu juga di sini. Nanti di ujian-ujian juga ada yang ini, misalkan yang ini kabel hitam, merah, dan kuning berfungsi untuk menguatkan listrik positif, pasa atau api. Ciri dari kabel ini yaitu akan menyetrum jika tersentuh kulit. Nah, nanti kalau misalkan kalian dari ketemu atau ada kabel yang kabelnya warna hitam, merah, dan kuning, di situ itu jangan dideketin ke kulit ya, nantinya kesetrum di situ. Terus ada juga yang kabel berwarna biru berfungsi untuk memuat listrik negatif. Nah, ini biasanya bisa juga untuk ke bagian lampu bisa di sini. Yaitu tak akan menyetrum jika tersentuh kulit dan jika diuji dengan tes pen pun tak akan menyala. Nah, di sini ada juga kabel strip hijau. Kabel strip hijau ini berfungsi untuk memuat listrik arde yang diambil dari tanah atau grounding. Nah, ini ada umumnya kabel-kabel terbagi menjadi 3 jenis, yaitu NYA, NYM, dan NYY. Untuk kabel yang NYA itu adalah kabel yang mempunyai isolasi berupa PVC dengan inti tembaga tunggal yang kejal. Untuk kabel NYM, yaitu tipe NYM memiliki keunggulan lebih baik dibanding kabel NYA dengan isolasi ganda, dapat mencegah kerusakan dan berfungsi lebih baik. Untuk kabel NYY, yaitu kabel listrik jenis NYY ini merupakan kabel luar dan juga kabel bawah tanah yang tahan terhadap air. Nah, di sini ini Ibu mau nanya nih, yang dimaksud dengan ini apa ya? Nih, yang merah ini MCB. Kalau ini lampu apa? LED. LED. Kalau ini saklar. Yang ini kontak. Oke, sekarang lampu adalah sebuah peranti yang memproduksikan cahaya. Kata lampu dapat juga berarti bola lampu. Jangan bilang bola mata ya. Lampu pertama kali ditemukan oleh Sir Joseph William Swain. Nah, nanti kalian kalau misalkan ada yang nanya, ini yang menemukan lampu siapa? Jangan bilang
apa namanya tuh Farhan atau Diki atau siapa ya, yaitu Sir Joseph Julian Schwab. Nah ini yang tadi yang disebut saklar yang mana? Ini apa yang ini? Yang atas ya, yang ini ya saklar ya. Berfungsi atau saklar juga sebagai perangkat yang digunakan untuk memutuskan jaringan listrik atau untuk menghubungkannya. Jadi saklar pada dasarnya adalah alat penyambung atau pemutus arus listrik. Dalam instalasi listrik rumah yang mempunyai peran sangat penting. Komponen ini berfungsi sebagai sistem proteksi dalam instalasi listrik bila terjadi beban lebih dan hubung singkat arus listrik. Nah, kegagalan fungsi dari MCB ini berpotensi menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti timbulnya percikan api karena hubung singkat yang akhirnya bisa menimbulkan kebakaran. Yaitu alat yang digunakan oleh pihak PLN untuk menghitung besar pemakaian daya konsumen. Nah, ini yang jenis-jenis lampu. Di rumah kalian ada yang masih pakai volham kayak gini? Ada. Oke. Di rumah kalian ada yang pakai halogen, lampu halogen kayak gini? Ada. Oke. Kalau di lingkungan sekolah di bagian mana di sebelah sini? Di auditorium sama di lapang bawah ya. Nah ini jenis-jenis lampunya. Kalian di rumah pakai lampu yang mana? Lampu yang fluorescent atau lampu yang merkuri atau lampu yang compact? Oke, yang ini lampu ini biasa dipakai di mana? Lampu yang ini biasa dipakai di mana? Ambulan bisa, polisi juga bisa ya. Nah ini tadi jenis-jenis saklar. Kalian pakai jenis saklar yang mana? Yang satu apa yang dua atau yang tiga? Dua. Ada yang satu, ada yang dua, yang tiga? Ada? Nggak ada. Oke, ini jenis stop kontaknya. Kalian juga pasti banyak yang tahu ya jenis stop kontaknya. Ini juga ada jenis stop kontaknya di sini. Nah ini jenis MCB-nya. Nih, yang kita pakai itu yang kayak gini, jadi ada di yang pertama MCB di sini. Pas kalian penggambaran juga, di situ nanti saya memperlihatkan gambarnya seperti apa untuk yang penggambaran di AutoCAD-nya. Terus nanti ada untuk penggambarannya ada yang positif, ada yang negatif, sama ada yang positif masuknya kabel apa? Ada yang tahu? Lampu atau lampu sama? Kalau yang negatif ada nggak? Enggak. Oke. Ini tempat lampunya, oke, terima kasih. Yang ini ngegambar hasil denah yang kalian kerjakan waktu minggu-minggu yang lalu per kelompok. Nah nanti ngejelasinnya atau ngeberesin gambarnya juga per kelompok. Setelah itu saya mau bagi dulu kelompoknya. Masih semangat? Siang ya? Oke, untuk pembagian kelompoknya silahkan tulis. Kita pakai nama-nama kelompoknya itu menggunakan jenis tanaman ya, biar lebih segar juga ngebayangin yang hijau-hijau ya. Oke, untuk yang kelompok pertama atau tanaman yang pertama yaitu kelompoknya sikas, palem sikas. Kenapa dinamain palem sikas? Karena palem sikas itu cantik untuk dibentuk di rumah ya. Oke, untuk yang kelompok pertama, untuk yang palem sikas, Muhammad Sihab ada, Cantika, Nida, Gita, sama Diki ada? Enggak. Oke, untuk palem kuning, Repan, Dina, Fahmi, Pedra, Netanya, sama Lalita. Untuk palem kipas, Ahmad Dhani, Alika, Regina, Andika, Arya, sama Ripa. Kipas, Rizka, Melva, sama Hilman. Silakan untuk bergabung ke semua kelompoknya.
silakan. Untuk biar kalian gak jenuh, gak ngantuk, Ibu mau ngasih dulu teka-teki atau untuk memutar IQ kalian ya. Oke? Bisa dimulai? Konsentrasi ya. Oke, nih. Kuis 1. Apakah dia jauh di hati, dekat di hati? Oke, salah. Jauh di mata, dekat di hati. Apa itu? Usus. Jun, lambung. Apa? Usus. Oke, usus. Ditampung. Yang kedua. Aku Apa? itu lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas. Salah. Saya ada 3 kepala, 4 tangan, dan 5 kaki. Siapakah saya? Binatang apa yang seluruh anggota tubuhnya di kepala? Kutu. Oke. Berarti udah kejawab dua ya. Yang keempat, tukang apa yang kalau dipanggil dia? Tukang bohong, Bu. Tukang gali sumur. Tukang gali? Salah. Oh, tukang gali lubang. Tukang gali lubang atau tukang gali kuburan. Oke, 3 ya. Jawabannya ada 3 ya. Yang kedua tadi belum kejawab ya. Gajah terbang dengan apa? Salah. Gajah terbang dengan belalai. Masa iya belalai? Gajah terbang dengan belalainya? Salah. Kita lewat. Yang ini. Dari yang ice breaking ini, untuk kalian memfokuskan diri kalian, terus motivasi kalian dan konsentrasi kalian tetaplah pada apa yang sedang kalian kerjakan. Pikiran kalian, otak kalian tetaplah dalam suasana tenang dan nyaman. Silahkan kerjakan pekerjaan kalian dengan kelompoknya masing-masing. Sedap. Tampakin yang sini itu part yang mana, baik yang mana, atau satu yang mana. Baik. Oke, apakah udah semua? Oke, sekarang kalau misalkan udah semua, gimana kalau kita langsung presentasi hasilnya? Ya, Ibu mau itu ke bagian palem cemar rambut deh. Yuk, siapa yang cemar rambut?
Bun akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai instalasi listrik. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Siti Fathia Tunisa. Saya Siapri Yanti. Saya Nanda Alfianto. Saya Iqbal Padulok. Yang pertama yaitu pengertian dari instalasi listrik. Instalasi listrik adalah proses pemasangan dan pengaturan sistem listrik di dalam suatu bangunan atau area tertentu. Ini melibatkan penempatan kabel, perangkat listrik, perlengkapan dan perlindungan yang diperlukan untuk menghubungkan sumber daya listrik ke peralatan listrik dan penerangan. Tujuan instalasi listrik bertujuan untuk menyediakan pasokan listrik yang aman, andai, dan efisien ke berbagai bagian bangunan, termasuk rumah tinggal, gedung komersial, pabrik, atau area publik lainnya. Membuat dana instalasi listrik. Pertama, kita siapkan dana yang akan dijadikan dana rencana instalasi listrik dengan mengkopinya. Lalu hapus beberapa yang tidak penting untuk dana rencana instalasi listrik. Selanjutnya, buat lampu dengan circle ukuran 100 dan offset ke dalam 50. Kemudian desain jalur instalasi listrik rumah. Setelah itu buat saklar lampu dan stop kontak dengan cara yang sama, yaitu circle dengan ukuran sama, lalu beri perintah line, beri garis potong horizontal di tengahnya dan hapus tengah dari circle tersebut. Kemudian buat juga MCB dengan rectangle ukuran 200 kali 500. Lalu perintah line dan memotong dari pojok kanan bawah ke pojok kiri atau sebaliknya. Dan salah satu sisi diberi head solid. Selanjutnya pasang semuanya pada ruangan di dalam rumah. Kemudian beri jalur kabel untuk saklar ke lampu dan beri juga dari MCB ke semua stop kontak dan saklar lampu yang ada. Dan ini hasilnya. Langkah membuat diagram pasar. Yang pertama, buat terlebih dahulu persegi panjang dengan menggunakan perintah rectangle, kemudian tulis KWH. Yang kedua, buatlah garis dengan perintah line, sesuaikan bentuknya. Yang ketiga, beri simbol lampu, stop kontak, dan saklar di setiap garis line. Yang keempat, gunakan keterangan perbedaan antara kabel positif, negatif, dan andre, kemudian dibuat tabel. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Sebelum kami tutup, apakah ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada yang bertanya, kami tutup presentasi kali ini. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita tutup, Ibu mau ngasih lagi pertanyaan dari hasil yang keseluruhan yang sudah ditampilkan, ya. Bagaimana cara dan prosesnya, ya? Bagaimana cara dan prosesnya pemasangan instalasi listrik di rumah, Cung? Saya Bu. Ya, boleh. Langkah pertama, mengetahui ukuran rumah dan daya listrik. Yang kedua, mendesain jalur instalasi listrik rumah. Yang ketiga, mempersiapkan material pendukung. Yang keempat, mencakup kabel yang jalur utama. Yang kelima, memasang komponen untuk pemasangan listrik. Yang keenam, sistem pembumian. Grounding ya. Yang ketujuh, uji coba instalasi listrik rumah anak. Dari hasil yang yang sudah dijelaskan sama Redi itu udah masuk semua ya di situ. Yang tadi yang kebumian itu yang grounding ya berarti ya. Terus jalur-jalurnya juga sebelum kalian memasangkan listrik-listriknya, jangan sampai kalian lupa masih ada listrik yang udah nyolok tapi ada yang belum tersambung juga, nanti bisa kesetrum di situ. Jadi kalian hati-hati di situ ya. Nah, terus selanjutnya siapa lagi yang mau menjawab bagaimana jika
tidak ada pencahayaan? Cung. Saya Bu, Ya boleh. jika rumah tidak ada pencahayaan atau listrik, maka rumah akan menjadi gelap dan terlihat sempit serta menjadi terasa dingin. Terasa dingin. Kalau misalkan listriknya mati nih, penghuninya kabur ataukah penghuninya mati? Listriknya mati, penghuninya ikut mati nggak? Enggak. Kalau misalkan nih di rumah Iqbal misalkan ada yang terjadi konslet, gimana caranya? Saya Bu, pertama kita harus mengganti alat kelistrikan yang sudah rusak dengan menghubungi teknik ahli. Kedua, segeralah cabut semua elektronik apabila kita menemukan percikan api. Ketiga, putuskan hubungan arus listrik. Setelahnya, jauhkan alat kelistrikan lainnya dari barang yang mudah terbakar. Setelah itu, mengganti kabel listrik yang sesuai dengan kapasitasnya. Lalu, kita harus menyerahkan seluruh instalasi listrik kepada ahlinya supaya tidak ada yang kendur atau bermasalah lagi. Dan sebaiknya kita mencabut seluruh alat elektronik yang tidak digunakan untuk menghindari konsleting dan gangguan lanjutan lainnya. Terakhir, mencabut semua terminal listrik yang terlalu banyak disambung dan tidak digunakan. Si listrik kalau ada konslet kayak gitu langsung semua cabut ya, dari mulai TV, kipas angin ataupun AC semua cabut, apalagi HP kalau misalkan lagi dicas. Terus si MCB langsung diturunin semua ya, langsung diturunin semua kalau misalkan ada konslet di rumah masing-masing ya. Oke, sekian dari saya pembelajaran hari ini. Sebelumnya mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meninggalkan kelas, marilah kita berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam.